Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk mempelajari apakah itu klasifikasi, kita lihat dulu bahwa makhluk dibagi menjadi dua, yaitu makhluk abiotik dan makhluk biotik. Makhluk biotik adalah makhluk hidup, sedangkan makhluk abiotik adalah makhluk tak hidup. Nah, apakah yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Dari ciri-ciri makhluk biotik, nanti kita akan tahu apa yang membedakan antara makhluk abiotik dan makhluk biotik. Makhluk biotik ada 8 ciri, ya, 8 ciri yang utama, sedangkan ciri-ciri yang lain nanti akan mengikutinya. Yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup selalu bergerak, ya. Kalau manusia dan hewan sudah jelas bahwa bergeraknya adalah berpindah tempat. Tetapi yang perlu kalian ketahui, bergeraknya tumbuhan berbeda dengan bergeraknya hewan dan manusia. Kalian masih ingat bahwa ada salah satu tumbuhan, misalnya sirih ataupun kacang panjang, tanaman kacang panjang. Tanaman tersebut mempunyai sulur. Sulur itu ini ya, misalnya ini ada tanaman, kemudian sulur-sulur itu akan bergerak dari tempat semula, dia akan bergerak terus. Nah, itu disebut sebagai salah satu gerak tumbuhan. Kemudian bergeraknya tumbuhan dapat dicirikan juga dengan bergeraknya akar yang semakin lama semakin menjalar jauh dari tempat akar semula. Itu adalah bergeraknya tumbuhan yang berbeda dari bergeraknya hewan dan manusia. Kemudian bernafas atau dapat dikatakan sebagai respirasi. Nah, kalau makhluk hidup bernafas, tumbuhan akan berbeda dengan hewan dan manusia. Kalau hewan dan manusia membutuhkan O2 atau oksigen untuk bernafas, sedangkan pada tumbuhan dia memerlukan CO2 sebagai bahan utama untuk fotosintesis. Berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh itu dari yang semula badannya kecil, kemudian menjadi besar, dari anak balita menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Itu adalah tumbuh. Sedangkan berkembang artinya tingkat kedewasaannya dari anak-anak yang TK, ya, kemudian dia sudah bisa berpikir untuk lebih berani lagi pada tingkat SD dan seterusnya, sehingga dia berkembang secara non-fisiknya atau psikologisnya. Kemudian yang keempat adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, peka terhadap rangsang atau iritabilitas artinya ketika ada sesuatu yang mendekatinya, maka dia akan melakukan atau respon terhadap sesuatu yang mendekatinya. Tuh, contoh misalnya tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ketika kita sentuh, maka dia akan mengatupkan daunnya. Nah, itu adalah salah satu respon atau peka terhadap rangsang atau bahasanya adalah iritabilitas. Berikutnya adalah adaptasi. Nah, adaptasi adalah contohnya misalnya seperti ini. Adaptasi dibagi menjadi 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, kemudian adaptasi tingkah laku. Adaptasi adalah kemampuan diri untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya. Misalnya kaki bebek yang berbeda dengan kaki ayam. Kalau kaki ayam lebih kecil atau ukurannya lebih kecil dibanding dengan kaki bebek. Kemudian paruh burung elang tentunya berbeda dengan paruh burung pipit. Kenapa? Karena burung elang makan daging, sedangkan burung pipit makan biji-bijian. Nah, itu adalah salah satu contoh dari adaptasi. Berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Dari semula yang hanya satu, kemudian
bertemu dengan pasangannya menjadi 2, kemudian bertambah lagi menjadi 4, punya anak dan seterusnya, itu kemampuan untuk mereproduksi. Kemudian ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Nah, manusia, tumbuhan, dan hewan juga mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan zat sisa. Kalau manusia contohnya adalah mengeluarkan keringat, kemudian mengeluarkan air kencing, ya, itu adalah salah satu bentuk kita untuk mengeluarkan zat sisa. Yang ke-8 adalah makan dan minum. Nah, kita membutuhkan makan supaya kita bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh kemampuan kita untuk makan dan minum. Nah, beda dengan abiotik, misalnya mobil membutuhkan minum atau makan dengan bensin misalnya. Kalau manusia makan beras atau nasi, ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, tetapi ciri yang lain yang mengikutinya, kalau kapal terbang makan bensin, tapi dia tidak bisa peka terhadap rangsang dan seterusnya. Jadi ciri-ciri inilah yang membedakan antara makhluk abiotik dan makhluk biotik. Ya, gitu ya, adik-adik. Selanjutnya kita pelajari tentang taksonomi makhluk hidup atau klasifikasi. Nah, apa maksudnya taksonomi makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup? Adalah kita akan mengelompok-kelompokkan, atau beberapa ahli sudah melakukan kegiatan klasifikasi, artinya mengelompok-kelompokkan makhluk hidup sesuai dengan jenisnya sendiri-sendiri. Misalnya jenis burung. Jenis burung pun akan berbeda-beda. Mana yang burung pemakan daging, mana yang burung pemakan biji, dan seterusnya. Nah, itu diklasifikasikan atau ditaksonomi, bahasanya gitu ya. Nah, apa urutan dari taksonomi atau klasifikasi? Dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, kita mempunyai 7 urutan, ya. Yang paling besar adalah kingdom. Berikutnya adalah divisio atau filum. Kalau divisio ini adalah istilah untuk tumbuhan, sedangkan filum adalah istilah untuk hewan. Berikutnya diklasifikasikan lagi, lebih kecil lagi, yaitu kelas. Nah, di bawahnya kelas adalah ordo, kemudian di bawahnya lagi adalah famili, kemudian berikutnya adalah genus, dan yang terakhir adalah spesies. Nah, pada taksonomi makhluk hidup, manusia dikelompokkan dalam kelompok hewan, jadi tidak ada kelompok manusia tersendiri. Contoh misalnya dalam kingdom kita, kingdom manusia adalah hewan, ya, masuk dalam kelompok kingdom hewan. Berikutnya di filum dikelompokkan lagi, kita atau manusia sama dengan kelompok kera. Nah, kemudian diklasifikasikan lagi, lebih kecil lagi, ternyata pada urutan yang ke-7 antara manusia dan kera beda, sehingga spesies atau urutan yang ke-7 sangat membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga spesies adalah urutan yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih jauh lagi tentang taksonomi ini. Nah, sekarang kita pelajari tentang sistem penamaan ilmiah. Sistem penamaan ilmiah atau nama ilmiah dari makhluk hidup dulu dikenalkan oleh peneliti yang bernama Carolus Linnaeus. Jadi yang kita gunakan adalah sistem penamaan nama ilmiah yang dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Nah, nama yang dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Jadi nama ilmiah menggunakan aturan binomial nomenklatur. Nah, bagaimana syaratnya? Yang pertama adalah menggunakan dua kata saja. Kemudian kata yang pertama didahului dengan huruf kapital, huruf besar. Kemudian kata kedua menggunakan huruf kecil. Berikutnya kata pertama menunjukkan genus,
Kemudian kata kedua menunjukkan spesies. Berikutnya ditulis dengan huruf Latin miring atau tulisan tegak bergaris bawah. Nah, ini Bu Tias kasih contoh. Misalnya manusia. Manusia, nama Latinnya adalah Homo sapiens. Nah, kita lihat dulu. Saya tulis ya, Homo sapiens. Ya, terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah homo, kata yang kedua adalah sapiens. Kemudian kata pertama didahului dengan huruf kapital. Kalian lihat, ini adalah huruf kapital, ya, huruf besar. Kemudian dipisah, tidak digandeng. Kemudian huruf kedua atau kata kedua didahului dengan huruf kecil. Nah, ini huruf kecilnya, Homo sapiens. Kemudian kata pertama menunjukkan genus. Nah, ini homonya adalah genus. Jadi, apa genus manusia? Genus manusia adalah homo, ya. Berikutnya sapiens. Sapiens menunjukkan apa? Spesies. Apa spesies dari manusia? Sapiens, ya. Spesiesnya adalah kelompok sapiens. Kemudian ditulis dengan huruf Latin miring atau huruf tegak tapi di garis bawah, sehingga yang betul kalau ini Bu Tias huruf tegak, sehingga harus dikasih garis bawah gini ya. Jadi tulisannya kalau ditulis dengan huruf Latin miring, nah ini Homo sapiens. Ini ya, ini kalau huruf miring, atau kalau tegak Homo sapiens. Nah, terus dikasih garis bawah. Jadi tulisannya bisa menggunakan huruf Latin yang miring atau huruf tegak yang bergaris bawah. Kita ulang lagi, kalau manusia genusnya Homo, kemudian spesiesnya adalah sapiens. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kunci determinasi. Kita lanjutkan tentang kunci determinasi atau kunci dikotomi. Kunci determinasi fungsinya adalah untuk mencari, mengelompokkan makhluk hidup itu masuk dalam kelompok atau klasifikasi yang mana. Kita lihat dulu, ini adalah salah satu contoh dari kunci dikotom. Yang pertama, kalian lihat bahwa ini ada tumbuhan berpembuluh, kemudian ada dua, dia berpembuluh atau tidak, ya atau tidak. Kemudian yang berikutnya tidak, dijawab tidak. Kemudian masuk ke lembaran, kemudian ini daun-daun kecil, lembaran masuknya ke lumut hati, berikutnya daun-daun kecil ke lumut daun. Berikutnya yang ya adalah diteruskan ke biji, kemudian ini berkeping 1, bawahnya berkeping 2, berkeping 1 dilanjutkan monokotil, berkeping 2 dikotil. Kemudian yang ke bawahnya ini adalah dengan spora, tumbuhan paku. Nah, dari kunci dikotom di sini kita akan membuat jadi kunci determinasi. Kita lihat 1 ya, 1A. Dilihat ini ada kunci 1A, ditulis tumbuhan tidak berpembuluh, ya. Ini 1A. Kemudian yang ke 1B, tumbuhan berpembuluh. Jawab ya, berarti tumbuhan berpembuluh. Berikutnya, kalian lihat dari 1, angka 1A pindah ke angka 3. Sehingga ini dikasih titik-titik. Titik-titik, kemudian ini diberi angka 3. Ya. Kemudian yang berpembuluh, ini angka 1B dilanjutkan dengan angka 2. 2A maupun 2B. Ini dikasih titik-titik, ini angka 2. Ya, jelas ya. Kemudian kita lihat angka 2, 2A. 2A tumbuhan berbiji atau berkembang biak dengan biji. Berkembang biak dengan biji dilanjutkan titik-titik ke angka berapa, Adik-adik? 4.
4A dan 4B. Kita lanjutkan, dikasih titik-titik angka 4. Berikutnya yang di bawah, di sini ada biji, bawahnya ini spora ya. Spora langsung ke tumbuhan paku, sehingga berkembang biak dengan spora, dikasih titik-titik tumbuhan paku. Nah, berikutnya kita lihat angka 3, karena ini urutannya 1, 2, 3. Berupa lembaran, titik-titik masuk ke lumut hati, sehingga yang lembaran itu adalah tumbuhan lumut hati. Kemudian yang 3B, titik-titik lanjut ke lumut daun, titik-titik lumut daun. Kemudian yang 4, kita lihat di kotak 4, nomor 4A dan 4B. Yang 4A berkeping 1, berkeping biji 1. Nah, titik-titiknya apa ini? Langsung ke monokotil, ditulis monokotil. Berikutnya yang 4B, kasih titik-titik, berkeping biji 2. Ini angka 2, berkeping biji 2, ditulis di kotil. Ya, jelas ya? Saya ulangi lagi. Tumbuhan tidak berpembuluh ini dibagi menjadi 1A dan 1B. Tidak berpembuluh 1, langsung ke angka 3. Ini belakangnya dikasih angka 3. Kemudian yang tumbuhan berpembuluh dikasih angka 2. Ini ya, 2. Kemudian angka 2, 2A, 2B. 2A berkeping biji, berkembang biak dengan biji, dilanjutkan dengan angka 4. Angka 4 ya adik-adik. Kemudian yang bawah berspora, tumbuhan paku, langsung ke tumbuhan paku. Kemudian yang lembaran, yang 3A lumut hati, 3B di sini ya adik-adik, lumut daun. Kemudian berkeping 1 monokotil, berkeping 2 dikotil. Nah, kunci determinasi untuk mencari monokotil, kita lihat dulu. Monokotil letaknya di angka berapa? Oh, monokotil ternyata di angka 4A. Ini monokotil. Kalian tulis dulu paling belakang 4A. Nah, 4A yang bagian belakang ini menunjukkan angka 4 adalah di angka 2A. Nah, ini maju ke depan, 2A. Ya, setelah 2A yang menunjukkan angka 2 di angka berapa? Ya, betul, 1B. Nah, ini adik-adik. Jadi kunci determinasi monokotil adalah 1B, 2A, kemudian 4A. Dilihat 1B, kemudian 1B pindah ke 2A, 2A pindah ke 4A. Ya, kemudian kita coba lagi lumut hati misalnya. Lumut hati angka di angka berapa? Oh, 3A, tulis paling belakang 3A. Kemudian 3A yang sebelah sini ada angka 3. Oh, ternyata 1A. Sehingga kunci determinasi dari lumut hati adalah 1A, kemudian 3A. Nah, ini adalah cara mencari klasifikasi atau kelompok mana suatu makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi atau kunci dikotomi. Kemudian kita lanjutkan tentang beberapa jenis kingdom. Nah, kita lanjutkan tentang pembagian kingdom. Kalau tadi Putih sudah jelaskan bahwa urutan yang paling besar atau paling atas adalah kingdom. Nah, pembagian kingdom menurut Whitaker ini ya dibagi menjadi 5. Memang ada ahli lain yang mengatakan pembagian kingdom itu 7, 3, 6, dan 5. Yang biasa saat ini digunakan adalah pembagian kingdom menurut Whitaker yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera
adalah kelompok kingdom yang paling kecil, paling sedikit ya. Nah, kelompok Monera ini adalah makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok Monera termasuk juga dalam kelompok prokariota. Nah, contoh dari kelompok prokariota atau Monera adalah bakteri, kemudian cyanobacteria. Nah, ini adalah kelompok yang paling besar dari kelompok kingdom Monera. Berikutnya yang kedua adalah kelompok protista. Kelompok protista contohnya adalah kelompok protozoa, di mana protozoa ini merupakan uniseluler atau binatang yang bersel satu. Sedangkan contoh yang lain adalah ganggam atau kelompok mewakili multiseluler. Ada fitoplankton, zooplankton juga masuk dalam kelompok protista. Berikutnya yang ketiga, kingdom ketiga adalah fungi atau jamur. Nah, ciri-ciri dari fungi adalah dia masuk dalam kelompok eukariotik. Eukariotik artinya kelompok makhluk hidup yang mempunyai membran inti. Ya. Kalau tidak punya membran inti disebut sebagai prokariotik, sedangkan kalau mempunyai disebut sebagai eukariotik. Berikutnya, dia tidak berklorofil, artinya fungi atau jamur tidak bisa melakukan kegiatan fotosintesis karena dia tidak mempunyai klorofil. Berikutnya adalah yang ketiga, dia bisa uniseluler maupun multiseluler, artinya dia bisa bersel satu dan juga bersel banyak. Yang keempat, dia berkembang biak dengan menggunakan spora. Berikutnya, dia atau fungi jamur ini bisa sebagai saprofit, bisa juga sebagai parasit. Artinya dia bisa hidup di akar tumbuhan dan kemudian dia hanya sebagai saprofit saja, atau bahkan dia juga bisa bersifat sebagai parasit, artinya merusak tumbuhan tersebut. Berikutnya yang keenam adalah dia menggunakan alat reproduksi yang berupa hifa atau benang-benang yang kemudian akan berkembang biak fungi atau jamur tersebut. Nah, berikutnya yang keempat adalah plantae. Plantae ini adalah tumbuhan, ya, kelompok tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu Pterodipita, kemudian Bryophyta, dan yang terakhir adalah Spermatodipita. Pterodipita adalah tumbuhan paku, ya, kemudian Bryophyta, kemudian yang ketiga adalah Spermatodipita atau tumbuhan dengan menggunakan biji. Kemudian berikutnya ini ada Angiospermae, tumbuhan Spermatodipita dibagi lagi menjadi Angiospermae dan Gymnospermae. Kemudian Angiospermae dibagi lagi menjadi dikotil, tumbuhan berkeping 2, ya. Kemudian ini monokotil berkeping 1. Ini adalah plantae atau tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi 3, Bryophyta, Pterodipita, Spermatodipita. Spermatodipita sendiri dibagi menjadi 2, Angiospermae dan Gymnospermae. Sedangkan Angiospermae dibagi lagi menjadi 2, dikotil dan monokotil, ya. Tumbuhan jagung masuk dalam kelompok apa? Masuk dalam kelompok monokotil, Angiospermae, Spermatodipita dan plantae, ya. Kalau diurutkan seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah kelompok animalia atau hewan. Nah, manusia masuk dalam kelompok mana? Masuk dalam kelompok animalia, ya. Nah, animalia dibagi menjadi 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata dalam kelompok bertulang belakang. Invertebrata dibagi menjadi 8 kelompok yang besar. Yang pertama adalah Annelida. Annelida itu cacing tanah, ya, cacing yang hidup di tanah. Kemudian yang kedua, Porifera adalah kelompok yang hewan berpori-pori. Kemudian Coleopterata, moluska, hewan lunak. Kemudian Arthropoda adalah hewan yang berkaki banyak. 6, Echinodermata,
7 cacing gilik, dan 8 cacing pipih. Jadi cacing sendiri dibagi menjadi 3, yaitu cacing tanah, cacing gilik, dan cacing pipih. Kemudian vertebrata dibagi menjadi dalam kelompok 5 besar, yaitu Pisces. Pisces itu ikan, kemudian Aves burung, kemudian 3 reptilia, reptil, kemudian 4 adalah amfibia, hewan hidup di 2 alam, kemudian mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, jadi atau bisa disingkat vertebrata adalah parang, Pisces, Aves, reptil, amfibia, dan mamalia. Nah, kita ulang lagi. Jadi kingdom ada 5, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia, ya. Dan masing-masing dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi. Nah, adik-adik, ini adalah klasifikasi tentang makhluk hidup, di mana dibagi dari mulai kingdom sampai yang terbawah adalah spesies. Kemudian cara penulisan dengan menggunakan aturan binomial nomenklatur dapat dipilah lagi dengan menggunakan kunci determinasi atau kunci dikotomi. Berikutnya bagian-bagian dari 5 kingdom dapat kalian lihat di belakang sini bahwa ada 5 dan masing-masing terbagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian. Selamat belajar dan salam sukses selalu.